Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisabin, tanpa hitung-hitungan. Jadi kalau Allah mau ngasih, itu adalah orang yang Allah kehendaki. Urusan rezeki tidak. إلى حضرة النبي المصطفى حبيب المجتبى رسول المرتضى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-mukarramun
selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya aku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dia qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama pada berjamaah sholat subuh, ya. Kembali subuh memerlukan perjuangan yang luar biasa. Sekarang mulai maju, ya. Kalau pada bulan yang lalu subuh itu hampir jam 5:50, ternyata sekarang subuhnya jam 4:18. Bisa jadi bulan depan maju lagi jam 4:00, kadang pernah jam 4 kurang. Ini adalah memerlukan perjuangan yang luar biasa, terutama adalah keimanan yang ada dalam diri kita, sehingga kita masih eksis, konsisten terus melaksanakan ketaatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa perjuangan, apabila tidak didasari dengan keimanan, nonsen, ya. Jangankan subuh jam 4:18, subuh jam 5 lewat saja ternyata kita masih suka kesiangan. Itu apalagi kita makan capek, ya. Kita mah capek, baterainya pakai baterai alkali, ya. Kadang pergi pagi pulang petang, nyampe rumah pengennya apa? Selonjoran. Itu apalagi kalau cuaca masya Allah cakung, cuacanya mendukung, dingin gitu kan. Itu begitu mendengar adzan subuh itu bukannya mau bangun, narik selimut lagi gitu ya. Itu ya namanya juga manusia gitu ya. Itu bukan nyindir, bukan. Gitu. Masing-masing punya masing-masing merasakan seperti itu. Ya. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Akan tetapi ya itulah perjuangan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi ya, bukan memperjuangkan waktu subuh, ya. Kanjeng Nabi memperjuangkan agama Islam. Itu taruhannya adalah nyawa. Itu kita mau bangun subuh aja susah, ya. Itu apalagi berperang. Gitu. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Apalagi ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini dikatakan bulan sukacita. Umat Islam di bulan Rabiul Awal di seluruh penjuru dunia mereka bergembira. Buktinya apa? Di mana-mana merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai istana yang megah sampai musola terkecil, ya, itu umat Islam di mana-mana memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada apa? Gitu kan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mempunyai suri tauladan yang baik. Ayatnya udah pada hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik yang terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada ayat yang lalu, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, orang-orang kafir dihiasi dengan kehidupan dunia. Apa itu kehidupan dunia? Ya, harta, tahta, itu. Di dalamnya itu ada wanita. Itulah perhiasan-perhiasan orang-orang kafir. Bahkan ketika orang-orang kafir fokus kepada urusan dunia, wa yasquruna minal ladzina amanu, mereka merendahkan orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat melebihi mereka. Ternyata dunia dan isinya yang
bangga-banggakan oleh orang-orang kafir itu tidak ada apa-apa. Bahkan ketika mereka menguasai dunia, menguasai harta dunia, betul-betul menikmati kehidupan dunia, ternyata perilakunya sangat jauh sekali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau derajatnya sudah mulai naik, gitu, biasanya dadanya membusuk. Jadi mulai sombong, mulai berubah, cara jalan berubah, makan berubah, nggak mau dipercaya. Apalagi sekarang baru restoran-restoran padahal isinya ayam, gitu ya, pecel lele ayam, gitu kan. Sekarang restoran-restoran mendekati rumah kita datang, gitu. Bila perlu nanti mau dianterin, ditelepon satu-satu, ya, gitu. Mulai itu menu makan berbeda, nggak mau makan di pinggiran, makannya pengen di restoran yang ber-AC. Nah, sudah mulai. Kenapa? Pengaruh daripada al-hayatud dunya, pengaruh daripada kehidupan dunia. Ternyata ketika setan menggoda umat Islam, ketika setan di mana-mana menyebarkan ranjaunya supaya umat Islam terperangkap melakukan perbuatan maksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam itu pun ternyata jadi hubud dunia, cinta harta, cinta tahta, dan yang berikutnya. Sehingga tidak sedikit banyak yang kepeleset melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, walaupun kita dianugerahi harta melimpah, serba ada, rumah bisa jadi bertingkat, mobil mengkilat, uang banyak berlipat-lipat, bahasanya begitu. Tetapi Nabi mengajarkan supaya kita menjadi orang yang selalu tawadu, orang yang selalu rendah hati. Karena ketika semua orang, kita dengan saudara kita, tetangga kita, kemudian punya sifat rendah hati, insya Allah akan tentram. Tetapi kalau di antara kita ada yang punya sifat sombong, lawan daripada sifat tawadu, nah ini mulai masalah. Bahasanya adalah bikin kesel. Coba aja, ya, tetangga kita sombong, masya Allah, suasana berbeda. Oleh karena itu, maka akhlak yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi, akhlak yang muncul daripada diri Kanjeng Nabi, menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi kita supaya tidak terpengaruh oleh al-hayatud dunya. Kaya boleh, tetapi tidak boleh sombong. Pangkat boleh tinggi, akan tetapi harus selalu tawadu. Status boleh berubah, status ekonominya sekarang kelas menengah ke atas, akan tetapi kita harus tetap tawadu, kita tetap rendah hati kepada siapapun, seperti halnya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka itulah akhlak mulia. Kanjeng Nabi tidak pernah berprasangka buruk. Kanjeng Nabi selalu berprasangka baik. Ini pengaruh harta dunia. Kita kalau ada tetangga kita rumah direhab total, bahkan yang tadinya 1 lantai jadi 2 lantai, belum beres rumah direhab datang mobil baru. Kira-kira apa kata tetangga? Waduh, ini duitnya banyak amat ya. Jangan-jangan kita mau prasangka buruk ya. Itu apalagi ibu-ibu ketika suaminya berangkat kerja, ngumpul
seperti warung, ngobrolnya kesana kesini ngalor ngidul ya, akhirnya jadi berprasangka buruk. Ternyata bapak-bapak juga sama, kalau lagi ngopi ya begitulah diobrolin. Kanjeng Nabi tidak pernah berbuat keji, Kanjeng Nabi tidak pernah berlaku kasar. Ketika harta dunia ini menjadi penghias manusia, menjadi penghias kita, maka mungkin kita bisa melihat banyak sekali perubahan-perubahan gara-gara pengaruh itu. Baru pakai baju dinas, di kantongnya ada jengkol, kan pejabat ada jengkolnya, lurah, pak camat, bupati, itu gayanya udah lain. Sepatu aja sepatu nggak mau beli di Puri, nggak mau, belinya harus di Amerika. Minum nggak mau, minum aqua gelas, entah apa yang diminum. Itu menarik. Perlakuan sudah beda, ya, sudah beda perlakuan. Maka al-hayatud dunya ini tidak boleh merubah, tidak boleh merusak akhlak-akhlak yang ada pada diri kita. Maka tidak sedikit tentang punya jabatan, perlakuannya kasar. Ya, itu seorang suami yang menjadi pejabat kasar kepada istri. Seorang istri yang punya jabatan kasar kepada suaminya. Itu adalah pengaruh daripada al-hayatud dunya. Dipengaruhi oleh al-hayatud dunya, maka orang-orang kafir pun akhirnya apa? Yaskhuruna, menghinakan kepada orang-orang yang beriman. Ini orang yang beriman ketika sudah dihias dengan al-hayatud dunya, apa yang terjadi? Oleh karena itu maka diwanti-wanti akhlak yang mulia yang ada pada diri Kanjeng Nabi dimunculkan supaya tidak terpengaruh dengan al-hayatud dunya, akhlaknya tetap mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Kanjeng Nabi selalu memberikan maaf, bahkan didoakan oleh Kanjeng Nabi. Dalam satu sejarah, ketika Kanjeng Nabi dikejar-kejar oleh preman Quraisy, dalam satu riwayat namanya Da'sur, dalam satu riwayat namanya Suroko. Ketika preman itu sudah mengangkat pedang, Kanjeng Nabi mau ditebas lehernya, kemudian Da'sur mengatakan, "Ya Muhammad, ini pedang sudah aku angkat. Siapa yang akan menolong engkau?" Maka Nabi spontan menjawab, "Allah." Begitu lafaz Allah keluar, maka gemetar semua tubuh Da'sur dan pedangnya jatuh. Lalu itu pedang diambil oleh Kanjeng Nabi dan Nabi balik tanya kepada Da'sur, "Ya Da'sur, sekarang pedang sudah ada di tanganku. Kalau aku angkat di pedang, aku akan tebaskan kepada leher kamu. Siapa yang akan menolong engkau?" Dibalikin sama Kanjeng Nabi. Apa kata Da'sur? "Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau engkau mau maafkan." Apakah Nabi langsung menebas? Tidak. Ternyata oleh Nabi dimaafkan. Coba sekarang kalau kita berkaca kepada diri kita, ketika ada orang yang mengancam kita dengan pisau, dengan golok, kemudian ternyata golok itu bisa kita rebut, itu apa yang terjadi? Bisa jadi habis leher orang kita. Kanjeng Nabi ketika akan berangkat sholat, ada yang suka meludahi, ada yang suka melempar dengan tai unta. Ternyata Nabi tidak marah. Itu ya udah dibersihi. Satu ketika Kanjeng Nabi ternyata mau sholat, aman, situasi terkendali, aman, nggak ada yang meludahi, nggak ada yang melempar dengan tai unta. Itu Nabi terheran-heran. Kemudian habis sholat Kanjeng Nabi bertanya, "Wahai para sahabatku, itu kemana orang yang suka meludahi? Kemana orang yang suka melempar tai unta?" Apa kata para sahabat?
sakit ya Rasul. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Wahai para sahabatku, nanti habis sholat kita rame-rame ke rumahnya. Yuk bawa makanan-makanan yang enak, kita tengok, kita doakan. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Coba kalau kita ada orang yang jahit sama kita, kemudian kita dapat berita bahwa dia sakit, apa kata kita? Mampus. Bisa jadi diumumin, para jamaah sekalian, habis sholat nanti kita rame-rame ke rumah dia, masing-masing bawa batu, kita lempar aja. Kita seperti Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ahsinu ila man asa'a ilai, berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini akhlak luar biasa. Itu walaupun itu cuma ngomong doang, ternyata melakukannya masya Allah berat sekali. Wa'fu amman dolamaka, maafkanlah orang-orang yang dolim kepadamu. Itu mudah diomongin tapi susah untuk dilaksanakan. Kemarin ketika mau berangkat umroh, kepada semua para jamaah yang akan menaikkan ibadah umroh, apabila masih punya sangkut paut dengan orang lain, baik hutang piutang ataupun punya kesalahan, silakan temui orang tersebut, kemudian minta maaf. Padahal gara-gara jualan es, yang satu jual esnya 1.000, yang satu 2.000, gitu. Padahal udah sepakat jual esnya cukup 2.000. Kenapa? Karena sekarang harganya sudah naik. Yang satu ternyata dia politiknya kotor. Kalau 2.000 agak banyak yang beli, kalau 1.000 cepat. Gitu. Maka orang menjual 2.000, dia mah 1.000 atau diserbu sama pembeli. Nah, diomong gitu. Gimana sih? Gitu. Udah sepakat kita jual 2.000, malah ente mau jual 1.000, curang, menghancurkan pasaran gitu ya. Diomong begitu dia kagak terima. Apa terima? Katanya sakit jatuh di sini. Gitu. Nah, ternyata yang jualan es 2.000 itu, dia nasibnya bagus, dapat panggilan menunaikan ibadah umroh. Ingat, pernah berselisih tentang harga es 2.000 dengan 1.000. Nah, kata kita mah itu sepele ya, gitu. Kecuali kalau jutaan, untungnya juga nggak seberapa. Begitu dia mau berangkat, ini yang ngomelin jualan es 1.000 datang minta maaf. Itu, Ibu, mohon maaf, itu aku sudah ngomeli gara-gara kamu jualan es 1.000 rupiah. Itu saya mau berangkat umroh, aku mohon dimaafkan. Apa kata dia? Itu, aku tidak bisa tidur, makan pun tidak enak, aku tidak mau memaafkan. Padahal gara-gara 1.000 doang. Itu diomelin, dia tidak terima. Ternyata susah memaafkan. Apalagi orang yang dolim ya. Ketika orang lain dolim kepada kita, masya Allah berat sekali. Tapi tetap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, wa'fu amman dolamaka. Ketika di antara kita ada clash, ada pertengkaran, maka tetap kita harus saling memaafkan. Itu adalah gara-gara zuyyina lil ladzina kafaru, gara-gara kita sudah dihiasi oleh apa tuh? Oleh al-hayatud dunya, oleh kehidupan dunia. Maka yang ada apa? Tulul amal, amal-amalnya tinggi. Baru kerja sebulan ya, lumayan gajinya UMR. UMR sekarang berapa? Di angka 4 juta. Tuh, udah mulai. Waduh, tahun pertama aku beli motor. Tuh kan begitu kan? Tahun kedua ganti mobil. Padahal sebulan aja belum gajian itu. Tahun ketiga rumah kita dongkrak jadi 3 lantai. Tahun keempat kawin lagi jadi 2 istri.
udah angan-angannya udah kemana-mana. Gara-gara apa? Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya, itu adalah gara-gara perhiasan dunia. Padahal perhiasan dunia itu, ya, jadikan dunia ini adalah untuk mazra'atul akhirah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk menghinakan orang lain, apalagi menghinakan orang-orang mukmin, menghinakan orang-orang yang beriman. Luar biasa al-hayatud dunya. Padahal walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, nanti orang-orang yang bertakwa di hari kiamat itu ada di atas orang-orang kafir. Di a'la illiyin, ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir yang terbius dengan dunia di asfala safilin, ada di neraka yang paling bawah. Maka bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ternyata kehidupan dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin, walaupun surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Sebab orang-orang yang beriman ketika mencari harta dunia, maka harus sesuai dengan standar operasionalnya, yaitu dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat agama Islam. Ini tidak boleh tinggalkan, ini nggak boleh tinggalkan, ini nggak boleh. Banyak yang tidak boleh. Maka ibarat apa? Ibarat di penjara. Orang yang di penjara nggak bisa keluar, nggak bisa bebas, harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di penjara. Orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, ketika mencari dunia tidak bebas seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir menjadi surga, dunia jadi surga bagi dia, akan tetapi hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Tapi orang mukmin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan, ya, seperti khamar dan lain sebagainya, haram bagi kita. Akan tetapi nanti ada waktu. Pergaulan laki-laki dan perempuan apabila belum terikat dengan akdul nikah, maka haram. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berduaan, ya. Maka kalau ada yang sudah mendapatkan jodohnya, segera halalin, ya. Sebab kemana-mana haram, apabila sudah dihalalin maka halal. Sehingga di Saudi Arabia bahasa halal itu luar biasa. Ketika barang itu sudah dibayar, apa kata mereka? Halal. Apabila kita datang ke toko makanan, kemudian kita boleh mencicipi, halal. Maka kalau kita pengen kenyang, cukup dengan kata halal. Datang ke toko kurma, ya Syekh halal, halal, makan 5. Pindah lagi ke toko yang kedua, Syekh halal, halal, makan 5 lagi. Gak usah makan, jalan-jalan aja di toko kurma, pulang kenyang, gitu. Tapi jangan dipraktekkan di Indonesia. Di Indonesia datang ke warung, ibu ini halal, enak, baik, bayar. Jadi pergaulan laki-laki dan perempuan itu pun harus halal, diikat dengan akdul nikah. Ini hati-hati. Oleh Kanjeng Nabi diwanti-wanti, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Al-hayatud dunya, gara-gara kehidupan dunia. Siapa yang tidak ingin, oh sekarang lihat motor aja, makin baru kesini makin baru.
baru keluaran tahun 2022 itu. Bisa jadi model perempuan baru keluaran 2022. Nih nomor HP-nya gitu. Ini hotelnya gitu. Dan itu bukan omong kosong. Maka keimanan harus tertancap dalam diri kita supaya apa? Terjaga, tidak tergoda oleh al-hayatud dunia. Kita di rumah aja kan harus dihiasi ya. Itu di ruang tamu ada kursi, ada apa lagi tuh, ada bunga, ada TV layar lebar gitu. Itu adalah hiasan dunia, dihias. Ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Selama itu adalah hasil keringat sendiri, selama itu diperoleh dengan cara-cara yang halal. Tapi jangan dengan harta dunia ini, dengan al-hayatud dunia ini jadi merubah akhlak kita, merubah ucapan kita. Dulu sebelum punya HP, gaya kita ya kayak begitu aja. Tapi kalau sudah punya HP, waduh, ngomongnya kencang di depan orang. Sudah beda lah, sudah beda. Sampai ke bebek-bebek diomongin, ya ayam belum diumpanin diomongin gitu. Mungkin bisa jadi ya, selain bisnis yang diomongin, semuanya diomongin. Bisa jadi sum'ah supaya ingin terdengar oleh orang lain. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisabin, tanpa hitung-hitungan. Jadi kalau Allah mau ngasih, itu adalah orang yang Allah kehendaki. Urusan rezeki tidak ditentukan oleh ijazah. Itu, rezeki tergantung ijazah. Kalau ijazahnya SD, rezekinya segini. No. Kalau ijazah SMP mungkin bisa lebih. Itu berarti yang paling kaya itu S3. Ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Berarti yang paling kaya itu profesor. Tidak. Sebab yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuqu fid dunya man syaa'a min khalqihi wa yuwassi'u 'ala man syaa'a mu'minan kana aw kafiran. Ternyata tidak jaminan mukmin dan kafir. Kalau Allah kehendaki, walaupun dia orang kafir, atau dia banyak rezeki. Itu buktinya yang punya material siapa? Yang punya perusahaan gede siapa? Yang punya RCTI siapa? Yang punya limbah, ijazahnya apa? Aduh, SD juga kagak lulus. Ternyata sekarang limbahnya Masya Allah, sekali narik 30 juta satu truk. Berarti kalau ada 10 truknya, keuntungannya doang sudah 300 juta. Kita mangkek-mangkekan. Ya, nunggu ATM, begitu biasa ATM malah minta maaf sama kita. Maaf, saldo Anda nol. Tapi ketika Allah memberikan rezeki bighairi hisabin kepada orang-orang yang Allah kehendaki, wallahu yarzuqu awliya'ahu rizqan wasi'an ragadan. Maka ketika Allah memerintahkan sholat kepada kita disuruh sholat, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar. Yang penting laksanakan sholat. Ketika kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah rezeki mah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mengais rezeki, satu ada yang bil kasbi. Bil kasbi itu adalah ya, seperti dengan kerja, pergi pagi pulang petang. Kalau petani berarti nyangkul di sawah. Kemudian pedagang dorong-dorong roda ataupun dengan buka toko dan lain sebagainya.
Ada yang mengais rezeki dengan cara bitajri. Dia mah usahanya bangun tengah malam, kemudian apa tuh ke air, ngapain? Bisa jadi pipis, tapi yang jelas wudu. Setelah wudu kemudian ampar sajadah, kemudian sholat malam, kemudian ambil tasbih berzikir kepada Allah, tuh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal doanya nggak ada, ya Allah aku minta duit, ya Allah aku butuh ini buat anakku. Enggak, doanya enggak. Yang dia baca adalah apa? Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa yang telah dia lakukan. Faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca, bahkan Sayyidul Istighfar dia baca. Setelah itu dia zikir, kemudian dia baca shalawat, kemudian dia baca Al-Quran. Itu tidak langsung meminta kepada ya Allah aku butuh ini, tidak. Dia adalah yang diminta adalah mohon ampun daripada segala perbuatan dosa. Orang-orang yang berangkat ke tanah suci, yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, begitu sampai ke tanah suci, nggak ada yang meminta dunia itu, nggak ada. Walaupun ada ya hanya segelintir orang. Yang dia minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Dia minta diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu masuk masjid yang dia baca istighfar, yang dia baca tasbih, gitu. Nggak ada yang datang, ya Allah tetangga ganti mobil, ya Allah aku pulang dari Mekah pengen ganti Pajero, ya Allah nggak ada, lupa semua. Ya Allah tetanggaku istrinya udah tua, ya Allah ganti pulang dari Mekah, ya Allah aku ingin ke tetanggaku, nggak ada. Yang dia minta adalah as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Wallahu yarzuqu man yasha'u birran qadiran ala hasabil hikmah wal masyiah duna an yakuna lahu muhasibun subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah tidak hitung-hitungan. Kalau mengasih, mengasih. Mungkin beda dengan manusia. Kalau manusia mah kalau ngasih itu agak berhitung. Padahal sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah seorang yang dermawan luar biasa. Ketika ada orang meminta kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi kasih. Minta kambing, Kanjeng Nabi kasih. Bahkan dikasih banyak banget. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, ada orang Madinah datang kepada Kanjeng Nabi minta kambing. Oleh Kanjeng Nabi dikasih. Kambingnya banyak banget. Dulu orang-orang Yahudi ketika datang kepada Kanjeng Nabi seperti itu, maka ketika melihat Kanjeng Nabi dermawan, apa kata mereka? Saudara-saudaraku, ayo segera masuk Islam. Kita ikuti Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad akan menjamin rezeki kita. Kita tidak akan jatuh miskin. Atau dikasih kambingnya ratusan. Itu ya. Akhirnya apa? Banyak berbondong-bondong orang-orang yang di Madinah kemudian memeluk agama Islam. Maka dengan al-hayatud dunya, pengaruh al-hayatud dunya, kalau kita bisa mengendalikan, maka dunia akan menjadi sahabat kita, dunia akan menjadi bestie kita, dunia akan menjadi penolong kita di akhirat nanti insya Allah. Kita punya harta, jangan lupa infakkan harta itu di jalan Allah. Gunakan harta itu untuk apa? Kepada hal-hal yang Allah ridhoi,
dan Allah cintai. Nah, apalagi di bulan Maulud. Bulan Maulud ini adalah merupakan penerapan akhlak Rasul oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari, atau paling tidak bulan Maulud ya. Bulan Maulud kita laksanakan. Padahal bukan hanya bulan Maulud, seumur hidup kita ini harus berkiblat kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah dunia yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi mazra'atul akhirah, menjadi tanaman akhirat. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, barangkali demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi, nanti sore yang ada waktu, silahkan untuk hadir kembali. Insya Allah akan diisi oleh guru kita Bapak Kiai Haji Bustomi. Silahkan yang ada waktu. Terima kasih.